Sobat Ambiar, selamat pagi untuk seluruh wanita hebat di Indonesia. Termasuk Dewi Persik. Iya dong. Iya, Dewi Kita wanita. hari ini sendiri bersinar ya karena warna kuning. Kenapa nggak warna putih sih hari ini? Biar Kenapa kita emangnya seragaman. kalau aku kuning? Baju aku aku pun beda? ada sentuhan warna kuning. Kuningnya. Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa? Kamu sirik kalau aku pakai warna kuning. baju. Ini biar dia beda sendiri, wanita satu-satunya di sini. Sebentar, wanita satu-satunya kan? Bener kan? Bener ya? Wanita satu-satunya di sini. Ini juga menunjukkan kehebatan seorang Dewi Muria Agung. Kenapa bisa begitu sayang? Ya karena kalau buat aku secara pribadi, wanita hebat bukan hanya mereka yang bisa berdiri untuk dirinya sendiri, tapi wanita yang lebih hebat adalah wanita yang bisa membantu orang lain untuk berdiri bersama-sama. Orang yang dibantu pun juga harus tahu diri. Kalau udah tahu dibantu jangan tidur mulu, Ya, bangun. mulai curhat lagi Dewi Persik ya. Tapi buat Sobat Ambiar, kita tahu bahwa tentu saja dulu ada orang bilang pepatahnya begini, di balik pria hebat terdapat wanita yang kuat. Oh, itu jelas. Kalau menurut aku salah. Kenapa? Karena wanita hebat bukan di balik pria yang hebat, tapi berada di sebelah pria yang hebat. Partner. Setuju. Makanya kalau cari suami jangan mencari cinta, tapi mencari partner untuk hidup bersama. Betul. Kalau aku nggak cari cinta, Carinya apa? Cari apa? harta. Hei! Gimana? Pas dulu dong. Tapi itu setuju ya. Karena memang kalau Karena memang Laki-laki harta lah matre yang kau. bisa membuat kita bahagia. Ya buat Sobat Ambiar, untuk seluruh wanita di luar sana, Apa cinta? siapapun itu ya, mau punya pasangan atau tidak punya pasangan, kejarlah cita-citamu. Iya. Karena pada akhirnya tentu saja seorang wanita yang hebat akan menjadi panutan bagi putrinya. Betul. Dan juga putranya nanti kelak akan mencari wanita yang seperti Anda. kata siapa? Betul. Kata saya barusan. Betul. Oh berarti Kenapa? Tapi iya, wanita buah hebat tidak akan itu- mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kalau anak kita itu pasti akan mencontoh ibunya. Iya. Ibunya pekerja keras pasti akan mencari Betul. seorang istri yang pekerja keras juga. Betul. Yang tidak menggantungkan kepada pria. Betul. Tapi kalau ciri-ciri wanita hebat sebagai ibu rumah tangga dia harus apa? Salah satunya dia tahu tanggung jawab sebagai seorang istri. Iya. Dan yang kedua Masak? seandainya... Masak nggak? Oh sudah pasti dong. Perempuan kalau harus. nggak bisa masak jangan jadi perempuan. Perempuan harus bisa masak, harus beres-beres, segala macam, pinter cari uang, pinter goyang, pinter segala macam. Pinter apa? Makanya kalau dapat perempuan yang seperti itu tapi disia-siakan, nggak bersyukur. Apakah tapi Peter Serang. maaf ya kalau buat aku sih aku nggak setuju. Kenapa? Karena buat Kenapa? aku kodrat perempuan itu cuman melahirkan, kemudian menyusui. Sisanya kodratnya perempuan dan laki-laki sama. Harus bisa melakukan pekerjaan yang sama dong. Dunia Ya kan? dalam Bagus ya? berita. Sayang, kamu jadi suami aku, kamu masak, terus kamu ngapa-ngapain aja, kamu minta gaji nggak? Udah gini Dewi, nggak usah ngimpi ya Wi. Soalnya aku benci banget sama kamu semalam. Aku telepon kamu semalam, tiba-tiba yang jawab begini. Nomor yang Anda hubungi sedang bahagia bersama orang lain. Ini menjelang apa nih? Menjelang perpisahan? Enggak. Masih terus kan? No, jangan gitu dong, aku jomblo, aku nggak punya siapa-siapa. Tapi buat Sobat Ambiar, kenapa kita membahas wanita hebat dari tadi? Karena Iya, tema kita betul. di pagi hari ini adalah Kumaha. Wonder Woman. Wanita-wanita hebat ya. Wanita-wanita kuat. Wanita kuat yang pertama didampingi dengan ibunda tercinta. Yes. Kenapa kita undang di pagi-pagi Ambiar? Karena beberapa waktu yang lalu ia sempat mengalami sebuah kecelakaan pesawat. Alhamdulillah ia selamat dan dia akan menceritakan bagaimana kronologisnya sampai dengan sekarang ia masih berdiri tegak karena kabarnya dibutuhkan belasan tahun supaya ia bisa kondisinya pulih kembali. Siapakah dia? Kita saksikan yang satu ini. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Laura Lazarus. Apa kabar Mbak Laura Lazarus? Baik, kabarku baik. Wow, senang Sehat banget. ya? Ya. Kami semua di sini senang Mbak Laura Lazarus bisa hadir untuk menceritakan apa yang pernah dialami beberapa waktu yang lalu. Kita berharap kondisi semakin pulih, Ya. semakin kuat, dan juga tentu saja bisa memberikan inspirasi bagi siapapun untuk kembali bangkit dalam keterpurukan. Amin. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Udah menyediakan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Mbak Laura silakan boleh duduk. silakan Kita duduk. mau ngobrol-ngobrol di sini. Kita tahu bahwa tentu saja
kecelakaan pesawat yang dialami oleh seorang Laura Lazarus di tahun 2004. Ada kurang lebih 26 korban jiwa, Iya, 63 orang dalam keadaan terluka. iya benar sekali. Mbak Laura Lazarus saat itu bekerja sebagai pramugari di maskapai tersebut. Betul. Bisa diceritakan sebelum terjadinya kecelakaan pesawat tersebut, itu rutenya dari mana ke mana dan apa yang terjadi sebelum kecelakaan? Iya. Ya, rutenya sendiri waktu itu dari Jakarta ke Solo. Jadi pada waktu pesawat mau mendarat, pesawat itu keluar landasan, nabrak pagar dan berhentinya tepat di atas kuburan. Oke, itu pada pukul berapa? Terjadinya pukul 6, 6 pagi. 6 pagi. 6 pagi. Ketika sebelum mendarat, ada yang bilang katanya bahwa masa-masa krusial ketika kita naik pesawat adalah 3 menit saat kita take off dan 3 menit sebelum kita mendarat. Iya benar sekali. Sebelum mendarat, apa yang dirasakan oleh para penumpang termasuk Mbak Laura? Terutama pramugarinya dulu kali ya, karena pasti kan ada dapat TRC dari kaptennya kan. Iya benar banget. Jadi sebenarnya sih kita waktu itu kita nggak berasa kalau ya nggak ada orang yang mau kecelakaan kan. Pasti. Jadi benar-benar kita cuma prepare aja sebagai cabin, kita tuh prepare kalau pada waktu mau mendarat kita biasanya udah preparation all the things. Terus saya ingat banget waktu itu pas lagi duduk udah habis announce, setelah habis announce saya taruh mikrofon, habis saya taruh saya ngomong sama temen yang duduk sebelah kanan saya, senior saya. Kayak perasaan gak enak banget ya, kenapa nih gitu. Kayak gak enak banget hari itu gitu. Terus sahabat saya udah diem aja. Karena kami deket karena kami memang pernah ngalamin kecelakaan yang pertama waktu di Palembang. Jadi kan kami deket gitu. Berarti ini kecelakaan yang kedua? Iya, jadi Allah, kecelakaan yang kedua iya. dengan pesawat yang sama. Nah waktu pas ngobrol gitu dia udah diem. Terus pesawat mendarat langsung kayak kejadiannya cepet banget, set gitu kan. Habis itu tiba-tiba kita dengar bunyi brak. Nah bersamaan dengan itu teman yang duduk di sebelah kanan saya itu kepalanya kebentur. Kayak pruk gitu. Terus saya kebentur tapi di bagian pipi. Jadi pipi saya ini hancur. Ya. Dan kejadiannya cepet banget. Dalam keadaan seperti itu tuh kayak rasanya semua barang tuh nancep di badan saya. Nah udah semua barang nancep di badan. Terus habis itu yang saya ingat lagi, pas berhenti, waktu keadaan berhenti saya nggak bisa bangun sama sekali. Jadi udah kayak brrrr, cepet. Habis itu saya nggak dengar apa-apa. Itu saya dengar orang teriak sakit tolong, sakit tolong. Nah waktu ngomong-ngomong sakit tolong saya berusaha mau bangun nih. Yuk mau bangun tapi badan nggak bisa karena badan saya tuh udah beratnya luar biasa. Nggak bisa. Berat karena apakah ada barang karena atau ada memang barang. keadaan tidak bisa mengangkat Emang nggak kondisi bisa fisik? ngangkat, emang nggak bisa ngangkat. Baik. Terus udah gitu ternyata badan saya, tubuh saya itu ditemukan di bawah reruntuhan sayap pesawat. Ya Allah. Oke. Jadi sebelumnya belum ada warning gitu Mbak? Nggak ada. Jadi tiba-tiba kan kalau misalkan pesawat itu nggak stabil otomatis biasanya dapat informasi dulu dong, enggak? Enggak. Karena ini memang posisinya sudah mau mendarat Iya, ya. jadi memang kita semua tuh udah prepare mau mendarat. Gara-garanya apa itu teh? Maksudnya kendalanya Memang apa? semuanya berkaitan cuaca, memang semuanya lah. Semuanya memang ya harus terjadi Ya, kecelakaan. takdirnya. Ya. Mbak Laura saat itu sebagai flight attendant, sebagai pramugari, posisinya berada di mana? Apakah berada di paling depan Atau di di tengah atau di depan. belakang? Di depan kayak Di Paling depan. Paling depan. Baik. Kemudian ketika Mbak Laura akhirnya sadar melihat penumpang yang lainnya, bisa diceritakan seperti apa kondisinya? Kalau lihat sih nggak bisa, cuma dengar doang gitu. Penumpang merintih sakit tolong, sakit tolong. Dan itu benar-benar waktu itu ya, kalau misalnya ditanya keadaan saya waktu itu, perasaan saya tuh benar-benar tersiksa sekali gitu. Karena kan memang seorang tugas pramugari adalah memang harus membantu dan menolong penumpangnya. First thing first ya, hal Iya. pertama ya. Tapi saat itu benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Itu benar-benar mengerikan sih. Oke, Mbak Laura sempat ada apakah firasat Iya, sebelum sebelumnya. hari itu terjadi kecelakaan? Firasat beberapa hari sebelumnya. Kayaknya tuh emang di masa-masa itu tuh aku tuh kayak udah males banget hidup gitu. Aku kayak udah kayak perasaan tuh kayaknya pengen ninggalin dunia. Kan ada ya kadang waktu itu usiaku masih 19 tahun.
Oh masih 19 tahun. 19 tahun kenapa berpikiran seperti Kenapa itu? berpikir seperti itu? Apakah putus cinta atau mungkin ada masalah terlebih dahulu sehingga ada kepikiran kayak gitu Mbak? Kayak 19 tahun kayak waktu itu tuh bebanku terasa terlalu berat sebagai seorang anak pertama, terus tulang punggung keluarga. Kayak aku harus kerja, terus kerjanya juga orang pikir jadi pramugari enak kan. Tapi ternyata kayak aku berasa hidupku tuh kayak kosong. Terus aku cuma mikir kalau dulu gitu orang tua tuh kalau ngeliat aku tuh kayaknya ya duit gitu. Aku kayak merasa sebagai alat untuk ya aku cuma bisa ngerti ngomong sama orang tua aku cuma uang. Jadi kayak aku ngerasa hidupnya kosong, bener-bener kayak ngerasa nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kayak aduh bosan banget ya hidup ini ya gitu. Tapi ternyata ya nggak begitu gitu. Justru dari apa yang terjadi sama aku ini, dari kecelakaan ini malah memutarbalikkan. Karena orang yang tadinya udah nggak mau hidup, orang yang tadinya udah putus harapan udah mau mati aja gitu. Tapi ternyata Tuhan masih kasih kesempatan buat aku untuk hidup yang kedua kalinya. Dan sahabat aku yang duduk di sebelah kanan yang seharusnya pengen menikah, yang hari itu dia cerita dia mau merit dengan senangnya gitu, tapi hari itu ternyata dia harus meninggal seketika itu juga gitu. Jadi hidup dan mati itu bukan kuasanya kita. Jadi kalau saat ini kayak kita ngerasa udah males hidup, udah down, selama kamu masih ada nafas, itu tandanya masih ada kesempatan untuk kamu mengerjakan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Jadi saya percaya ini adalah bagian dari proses kehidupan yang memang harus saya jalani. Memang awalnya waktu ngejalanin kayaknya, ya astaga, bayangin aja saya koma 3 hari. Begitu bangun, udah ada di ICU. Sebelumnya jadi pramugari, tapi mukanya hancur. Maksudnya harus ketika sadar, yang Melihat tadinya, mukanya. Ya itu gimana perasaan yang Mbak? tadinya kita banggakan gitu, misalnya siapa sih wanita kan pasti happy ya kalau mukanya bagus, badannya bagus. Tapi waktu pas bangun udah kayak Frankenstein, caki, ini jahitan dari sini sampai ke atas, ini semua udah dicukur, ini mukanya tulang pipinya remuk, matanya jatuh ke bawah jadi begitu gitu ya, tangannya copot, pinggangnya patah, kakinya hancur. Di situ malah saya begitu sadar, itu membuat saya kayak ngerasa, oh my God, kok sampai seperti ini? Saya tadinya down, sangat down. Tapi begitu pas saya udah berkali-kali bahkan udah kejadian kayak gitu aja, saya bilang udah deh, saya udah nggak kuat lagi buat hidup, saya mau mati aja gitu. Tapi waktu pas orang tua saya bilang, kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan kamu? Waktu itu saya nangis kejer karena saya lihat kaca kan. Saya nangis luar biasa, maksudnya ya ampun ya Allah, kenapa saya pakai begini Tuhan gitu, salah saya apa gitu kan. Tapi orang tua saya bilang, kamu tahu nggak waktu evakuasi pesawat itu, kamu tahu nggak orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu semuanya meninggal. Jadi posisi saya tuh di bagian depan dengan keadaan tuh penumpang bisnis semua meninggal, engineering meninggal, teman yang duduk sebelah kanan saya meninggal, kapten yang duduk belakang saya meninggal. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kamu meninggal. Hanya Mbak Laura yang selamat. Keajaiban Tuhan dan tentu saja itu sudah menjadi rencana Tuhan. Dan untuk Sobat Ambyar kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini ada proses evakuasi saat tragedi kecelakaan yang dialami oleh Laura Lazarus beberapa waktu yang lalu. Sempat Mbak Laura cerita bahwa butuh 3 hari untuk berada di ruang ICU karena koma ya. Iya. Selain tadi wajah yang diceritakan, ada bagian tubuh mana lainnya yang mengalami kehancuran rusak? Mohon maaf Mbak, ini juga ya? Iya saya- ini kaki aku. Kalau berkenan boleh. Ini keadaan kaki aku sekarang. Dulu aku minder banget dengan kaki aku ini. Terus jahitannya juga seperti ini. Aku sangat minder. Ya bayangin ya, ini semuanya jahitan. Terus paha aku semuanya dagingnya diambil pindahin ke bawah. Terus pinggangnya patah. Ya hancur-hancuran. Nggak mungkin kalau pikir balik lagi back then gitu. Nggak mungkin buat aku tuh untuk hidup. Tapi aku percaya atas kuasa Tuhan dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Aku hari ini bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Dan kami berterima kasih Mbak Laura bisa hadir di sini tentu saja untuk membangkitkan semangat siapapun yang barangkali Putus asa. hari ini sedang putus asa, sedang berada dalam titik terendah, bahwa itulah manusia. Kadang kita berada di atas, kadang berada di bawah, kita harus tetap bertahan. Mbak Laura, ketika tadi
Mbak Laura bercerita, salah satu rekan Mbak Laura Pramugari yang punya rencana untuk menikah. Iya. Tapi takdir berkata lain, ia harus berpulang. Betul sekali. Mbak Laura taunya berarti setelah siuman dari koma. Aku taunya itu sebulan kemudian. Sebulan kemudian? Iya, jadi aku kan 3 hari koma sadar. Terus udah gitu melewati pengobatan, lewatin. Banyak sekali, aku habisin waktuku banyak di ICU. Bulanan. Untuk bisa lewatin itu semua. Terus pas udah mulai keluar dari ICU, mulai terapi. Waktu mulai terapi, aku kayak ngerasa kok gak ada yang ngunjungin aku sama sekali. I feel lonely pada waktu itu. Aku ngerasa kayak gak ada orang ya. Aku bilang teman-temanku satu angkatan mana gitu. Terus aku di mana? Terus waktu itu juga kan seminggu di Solo, terus langsung dikirim ke Singapura. Aku ngerasa kayak ya merasa alone pada waktu itu. Kemudian? Terus aku tuh baru taunya itu udah lewat sebulan kemudian. Udah lewat sebulan kemudian aku mulai menjalani terapi. Waktu menjalani terapi kayak aduh gila, kayak hidup susah banget. Mau duduk aja nggak bisa gitu. Biasa kan kita kan bergerak normal tanpa bantuan apapun. Kok kayaknya ini berat banget gitu. Latihan jalan pakai crutches yang kotak gitu kayak nenek-nenek gitu tuh kan. Terus kakinya nggak boleh diinjek gitu kan. Ayo berusaha untuk duduk. Di situ aku benar-benar nangis sakit banget gitu. Yang tadi pas di ruang terapi itu aku lihat kaca gitu. Lihat kaca, jebret. Pantesan selama ini mau lihat kaca nggak pernah dikasih lihat gitu. Oh, nggak boleh lihat kaca? Nggak boleh. Karena my mom tahu, hari itu tuh my mom tahu kalau anaknya lihat kaca nih dia pasti stres. Tapi kakak nggak pegang-pegang muka kakak gitu? Pegang, kayak ini ketat banget, kayak kenceng banget, ini kenapa gitu kan. Kan perban semua kan. Terus udah gitu, ini kenapa nih, what happened gitu. Terus lihat kaca dong, nggak boleh. Aku coba foto-foto gitu pakai handphone kan, zaman dulu handphone kita burem-burem gitu kan. Iya benar. Tapi nggak kelihatan gitu. Iya. Tapi waktu pas di ruang fisioterapi itu, I feel like scary, bener-bener scary. Bener-bener lupa ditutup. Jadi waktu pas itu mereka lupa tutup, pas lewatin, ini ada siapa nih cewek kok mengerikan banget gitu kan. Ini cewek serem amat, aku bilang, ma tolong ma mundur, please. Itu apa, Kursi roda? orang fisioterapinya dorongin, please mundur, aku bilang gitu. Pas aku lihat, di situ aku benar-benar pas aku lihat, detik aku lihat muka aku itu aku teriak sekenceng-kencengnya sampai satu ruang terapi itu apa benar-benar Laura please don't cry dong, sampai waktu itu ada yang kebakar tapi nanti baik lagi apa gitu kan. Aku nggak mau dengar gitu, benar-benar aku nggak mau dengar, aku nggak. Pasti ada trauma. Iya, aku bilang no, aku bilang lu nggak jadi gue, lu nggak tahu apa yang gue alamin hari itu gitu kan. Lu nggak ngerti gitu kan. Tapi waktu itu nah itu dia detik waktu pas aku udah drop gitu, apa aku bilang, kamu tahu nggak orang-orang yang di sekeliling kamu meninggal gitu. Itu yang bikin aku kayak ya ampun tega banget gitu kan, maksudnya kok hidup begini amat gitu. Nah di situ detik itu waktu pas ngomong gitu aku malah semakin terpukul sih. Aku semakin terpukul, tapi hari itu memang aku diizinkan gitu untuk nangis berhari-hari gitu. Pasti. Untuk akhirnya orang psikolog datang ngajak ngobrol 3 kali lah. Terus dia bilang gini, wah kamu orang yang sangat tough, dia bilang. You are very brave gitu. Maksudnya dia bilang kamu kuat, dia bilang gitu. Di situ aku jadi mikir gitu, ya mungkin memang gak ada alasan gitu kalau dari, maksudnya mungkin ini kali ya Tuhan alasannya kalau dari kecil hidup aku banyak tekanan, banyak penderitaan yang memang harus aku alami. Ternyata untuk dipersiapkan. Tapi Laura juga masih tetap bersyukur karena Iya. yang lain kan teman-teman yang lain nggak ada gitu, maksudnya sudah meninggal tapi kamu Iya. masih diberikan Kesempatan. sisa umur oleh Tuhan, Iya. maksudnya Bisa, mungkin iya. karena kebaikan kamu mungkin atau apa yang Untuk bisa melihat Itu, mama, iya. untuk bisa Sisa melihat keluarga umur yang bukan lain. hanya untuk diri sendiri, tapi Iya. juga untuk Sobat Ambiar yang sekarang menyaksikan untuk bisa Betul. kembali bangkit dalam keterpurukan. Tapi Laura, Iya. siapa orang yang bisa memberikan kekuatan begitu luar biasa untuk seorang Laura Lazarus? Of course, aku punya. Orang selalu nganggap aku hebat, orang selalu nganggap Iko kamu kuat ya. Tapi di balik aku yang bisa berdiri tegak selain karena Tuhan dan juga karena aku punya mama yang superwoman. Dia selalu nemenin aku dan dia tidak pernah nganggap aku anak yang cacat. Setiap kali aku mau netes air mata, dia selalu sibuk duluan. Dia pindahin badanku ke kursi roda, dia dorong-dorong gitu ke kursi roda. ibu itulah ibu ya. mamaku Jadi yang mama luar kamu. biasa. Laura Lazarus, boleh kita berdiri?
kita akan hadirkan ini sosok yang memberikan kekuatan luar biasa bagi sang putri menerima apa adanya, memberikan dorongan dan juga semangat untuk bisa bangkit kembali. Di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan ibunda dari Laura Lazarus, Mama Fani. Halo Ibu. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi Mama Fani. Kami ucapkan terima kasih banyak bisa hadir di pagi-pagi ambiar. Silakan. Boleh dipeluk mamanya. Tiap hari berantem kita. Jadi ini adalah super mom kamu. Iya, ini superwoman yang luar biasa. Mama udah berkaca-kaca loh. Gimana bulu matanya, Mi? Mama Fani, kami tentu saja mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membesarkan sosok yang sangat luar biasa, menguatkan hatinya, menguatkan jiwanya sehingga bisa berbagi untuk siapapun. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih Mama. Mama Fani silakan, boleh kita duduk Silakan, bersama Mama Fani. Laura. Kita tahu tentu saja setiap orang tua berharap yang terbaik bagi anaknya. Betul. Bahwa kalimat take care, safe flight Ya, adalah satu kalimat yang begitu powerful sekali. Sahih. Mama Fani ketika tahu pertama kali kabar kecelakaan pesawat yang di dalamnya ada putri tercinta, mendapat kabar dari mana? Pertama kali dengar ada terkejut, tapi yang lebih terkejut lagi saat Laura usia 3 tahun tuh udah meninggal. Maksudnya? Sebelum kecelakaan yang parah, di saat usia 3 tahun dia sudah meninggal. Dinyatakan meninggal? Ya, Karena? demam berdarah terlambat, saya bawa ke rumah sakit. Karena waktu itu ekonomi rumah tangga kami ngedrop sekali. Papi stuck usahanya bangkrut. Terus habis-habisan begitu Laura lahirin hancur semuanya, rumah tanggaku hancur semua, rumah apa semua harta habis. iya. Jadi dengan kabar yang pertama, maksudnya pas dikasih kabar, Mami udah agak sedikit lebih kuat ya, Mam ya? Jadi setidaknya itu kejadian bukan hanya sekali. 3 tahun dia meninggal. Pertama kali kecelakaan pesawat itu juga roda depan patah itu masuk ke dalam lumpur 7 meter itu. Saya udah ibarat kita pernah kebentur yang sangat perih. Kita berdoa sama Tuhan, kuatin hati aku. Jadi parah apapun kabar yang mengerikan tuh aku siap asal engkau jagain aku. Mama Fani saat itu kali pertama mendapat kabar kecelakaan pesawat dari mana? Apakah dari televisi atau ada yang mengabarkan secara langsung kepada Awal pertama saya dengar itu adiknya nonton TV. Kan waktu itu rumah tinggal kami juga sudah tidak layak lah tinggal di rumah Taman Mertua Indah. Jadi tidak seluas yang itulah. Jadi ada di atas, jadi nonton TV dia bilang, Mama cepat naik lihat TV. Kenapa itu pesawat kakak itu mengalami kecelakaan? Terus? Jadi akhirnya saya bilang bukan kali karena kakak berangkat kemana nggak bilang. Cepet demam katanya pesawatnya itu lagi mengalami musibah. Saya masih nggak langsung lari cepet naik lihat TV. Cepet-cepet saya berdoa. Tuhan kabar ini nggak benar Tuhan. Kuatin hati saya, kuatin Tuhan. Hanya ada Engkau aku kuat. Jadi begitu dilihat TV, oh gitu hancur. Walaupun hati kaget tapi masih Berusaha menenangkan sendiri. Ya. Iya. Wow. Tapi Mama sudah punya pikiran nggak bahwa Laura meninggal atau ada feelingnya seorang ibu kan biasanya? tidak, Tidak ada firasat itu ya? tidak. Baik, sampai akhirnya Laura dibawa ke rumah sakit, kemudian juga Mama Fani yang selalu menemani. Bagaimana cara Mama Fani bisa menguatkan putri tercinta, sementara kita juga yakin bahwa hati seorang ibu pun hancur melihat kondisi anak seperti itu. Saya hanya komunikasi dengan di atas. Saya tidak melihat di rumah sakit itu di ICU itu banyak dokter, banyak apa pada ambil tindakan. Iya. Tapi yang pusat fokus saya cuma bagaimana anak ini harus diselamatkan. Mukanya robek, betisnya bolong, semua urat-uratnya pada keluar gitu, darah mengalir sana sini. Badan pun cocok kayak ada karung beras cocok-cocok, jadi ngalir semua kasurnya itu darah semua ngalir di lantai. Cuman di otak saya bilang Tuhan, aku bicara sama Tuhan aja. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menghidupkan anakku. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa punya apa-apa pun. Hanya Engkau yang nitipin saya nih anak
biar kau selamatkan. Iya betul. Tuh. Gitu aja. Kan pastikan Kak Laura kan nangis mulu, Ma, ya kan seperti ceritanya beliau. Ketika melihat Kak Laura nangis, apa yang Mama ucapkan buat Kak Laura, Ma? Jangan nangis, bangun. Air mata nggak bisa nolong kita. Kita harus bangun kuat. Dengan kuat bangun semangat kita, semuanya akan cepat sembuh. Saya mau Luar bertanya biasa. sama Mama Fani. Pernahkah Mama Fani menangis tapi tidak di depan Laura? Sering mungkin. Loh, Sering banget. saya malah nangisnya di saat Tuhan tolong mujizat itu muncul di mata saya. Itu yang saya nangis berteriak-teriakan. Tapi soal anak nangis saya nggak gitu parah. Yang waktu pengobatan itu dia lagi lihat cermin itu dia teriak satu rumah sakit, dokter panik semua lari itu di Itu baru Singapura. Itu Mama saya nangis. nangisnya gini. Kau baru saat ini lu sadar hancur. Awal Mama lihat pun udah hancur tapi kuat. Aku kuat. Mama di saat menjalankan perawatan di rumah sakit ini kan begitu lama. Sementara tadi kan memberitahukan ke kita kalau biaya atau ekonomi di saat itu pun tidak baik. Siapa yang membiayakan selama berbulan-bulan bahkan Pengobatan. Apakah pengobatannya ada tanggung sampai jawab dengan dari fisioterapi maskapai sampai penerbangan? dengan selesai. Ya, Semua itu sudah diatur sama yang di atas dan penerbangan juga saat itu tolong sekali. Perusahaan itu tolong. Kalau nggak ada perusahaan udah ya Tuhan lah nomor satu lah. Semua diatur. Baik. atas kemampuan Ada pertolongan. Ya, ada pertolongan. Tapi tentu saja di luar itu semua dibutuhkan support system seorang ibu yang selalu menguatkan anaknya. Laura, Ya. boleh dipegang tangan Mami. Jangan dong kita. Sebenarnya. Laura mau bilang apa sama Mami? Aku ingat waktu Mami pernah bilang, jangan sedih. Waktu aku down banget. Waktu aku lagi dalam keadaan hancur banget. Mama bilang, Tuhan akan buat kamu nanti jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Dan hari ini aku bisa lihat apa yang Mami doakan, itu boleh ada sama diri aku. Thank you Mami buat doa Mami yang luar biasa. Anak kamu tetap harus bangun. Nyatakan kau wanita yang kuat. Jangan dengan nangis melulu. Bangun. Laura, Lazarus, Mama Fani, boleh berdiri. Kita harus berikan apresiasi yang luar biasa untuk dua sosok kuat yang sangat luar biasa. Seorang ibu yang membantu anaknya untuk bisa terbang tinggi dan akan menjadi tempat untuk berpulang dan juga mendarat. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hanya satu bintang yang menerangi setiap langkah ini untukku menggapai mimpi. Hanya satu ayah dan ibuku yang selalu setia.